Salve saudara-saudariku yang terkasih. Banyak orang non-Katolik berpikir bahwa gereja Katolik hanyalah sebuah denominasi lain dalam kekristenan. One more expression of Christianity. Dan sebagian besar merupakan organisasi yang sangat jelek dan korup. Seperti dari tanggapan terhadap pembahasan saya, mereka pikir umat Katolik ini menyembah patung. Orang Katolik meninggikan perawan Maria melebihi batas wajar dan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, tidak berbahasa roh, tidak berdebat dengan tetangga sebelah, tidak seperti yang mereka alami. Namun faktanya adalah gereja Katolik bukan sekedar denominasi Kristen. Ingat, sebaliknya seperti yang dijelaskan dengan jelas dalam sejarah, gereja Katolik mampu menelusuri jejaknya sejak awal mula kekristenan. Gereja Katolik secara historis adalah yang pertama, yang mula-mula. Banyak denominasi yang menurut beberapa hitungan berjumlah 10.000 diantaranya berasal dari gereja Katolik. Denominasi-denominasi ini keluar dari gereja Katolik atau memisahkan diri dari gereja-gereja yang memisahkan diri dari gereja Katolik dalam 500 tahun sejak reformasi Protestan. Jadi, berdasarkan sejarah, gereja Katolik bukanlah sekedar denominasi Kristen. Nah, kita bertanya, kenapa di luar Katolik bisa beranggapan demikian ya, bahwa Katolik cuma denominasi? Berdasarkan beberapa pengakuan konvert orang-orang yang konvert ke Katolik dari Protestan, bisa kita lihat beberapa alasan. Pertama, keyakinan mereka ini didasarkan pada gagasan bahwa tubuh Kristus, sebagaimana mereka menyebutnya di gereja-gereja evangelis yang Protestan itu, hanyalah kumpulan orang-orang Kristen yang tidak terlihat, invisible. Jika tidak ada infrastruktur fisik tunggal yang terpadu yang disebut tubuh Kristus, maka tidak ada yang bisa terpecah, ya kan? Mereka percaya bahwa gereja Katolik hanyalah sebuah denominasi Kristen karena mereka percaya bahwa siapapun, semua orang Kristen yang mengaku Kristus hanyalah bagian dari jaringan orang percaya yang tidak terlihat ini. Bagaimana Anda bisa memisahkan diri dari jaringan yang tidak terlihat? Ya, kamu tidak buat apa-apa. Jadi kita semua adalah orang Kristen dan orang Katolik, betapapun buruknya perilaku mereka hanyalah bagian dari jaringan yang sama. Ya, kita mempunyai perbedaan, terkadang besar dan terkadang kecil, mengenai poin-poin teologis tertentu, namun kita semua adalah orang Kristen, tubuh Kristus. Namun permasalahan yang ada pada keyakinan ini adalah bahwa keyakinan tersebut tidak alkitabiah, tidak bersifat historis, bahkan tidak logis. Ringkasnya seperti ini, Yesus berdoa agar umat Kristiani menjadi satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Yohanes bab 17 ayat 1-26. Yesus dan Bapa ini tidak hanya terhubung secara tidak kasat mata karena suatu doktrin yang didefinisikan secara longgar. Yesus dan Bapa benar-benar satu, bersatu sepenuhnya. Yesus tidak bermaksud untuk sekedar menciptakan suatu kelompok orang-orang percaya yang tidak kasat mata berdasarkan kumpulan kepercayaan yang tidak terdefinisi. Dia bermaksud untuk menciptakan sebuah organisasi orang-orang percaya yang benar-benar bersatu. Petunjuk lain terdapat dalam Injil Matius, di mana Yesus menjelaskan cara menyelesaikan perselisihan atau konflik di antara orang percaya. Langkah terakhir, kata Yesus Kristus, adalah membawanya ke hadapan gereja. Matius 18:15-20. Jika Yesus menghendaki umat Kristiani hanya sekedar kumpulan orang-orang percaya yang tidak kasat mata, yang invisible, dan punya pendapat teologis yang sangat berbeda, bagaimana mungkin sebuah perselisihan dalam pengertian apapun bisa dicadangkan oleh gereja? Ketika seseorang bisa langsung pergi ke suatu gereja yang sependapat dengan poin teologisnya. Begitu beda, tinggal cari denominasi gereja lain. Beda, cari gereja lain. Kedua bagian ayat ini, Injil Yohanes dan Injil Matius ini, perkataan Kristus dalam Injil ini hanya masuk akal kalau gereja yang didirikan Kristus benar-benar bersatu. Pemahaman bahwa gereja Kristus sebagai kumpulan umat beriman yang tidak kasat mata, dan karena itu gereja Katolik hanyalah bagian lain dari jaringan yang tidak kasat mata itu, juga secara historis tidak dapat dipertahankan. Sejak gereja mula-mula hingga skisma ortodoks pada tahun 1054 ya.
Seluruh umat Kristiani secara jelas dan nyata itu bersatu di bawah para uskup. Meskipun skisma ortodoks tentu saja merupakan luka di sisi persatuan, dan kedua belah pihak tetap berkomitmen dan secara aktif berupaya melakukan rekonsiliasi, namun tidak dapat diperdebatkan secara historis bahwa gereja tersebut adalah gereja Katolik, bersatu dan universal, secara fisik dan nyata, seperti yang Yesus doakan, ut omnes unum si. Meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Konstantinus pada tahun 300-an telah merusak gereja dan otoritasnya hilang, sebuah ujian sederhana yang dilakukan oleh para sejarawan adalah sebagai berikut. Periksalah doktrin, dogma, dan praktik gereja Katolik sebelum dan sesudah Konstantinus. Pada kenyataannya sebagai fakta sejarah, anggapan Konstantinus yang melegalkan kekristenan, sebuah fakta yang dibesar-besarkan tentu saja, tidak mengubah atau menghilangkan kepercayaan orang-orang Kristen awal. Dan ini bukanlah suatu korupsi terhadap gereja, kumpulan orang-orang Kristen yang terlihat, dan tidak membuat orang-orang Kristen sejati tersingkirkan, jadi bergerak di bawah tanah. Ini hanyalah sebuah posisi yang tidak dapat dipertahankan. Dan yang terakhir, posisi ini tidak logis. Proposisi bahwa Yesus bermaksud mendirikan gereja tidak kasat mata, yang mana Katolik merupakan salah satu cabangnya, sangatlah tidak masuk akal. Karena sepanjang sejarah gereja Katolik, mulai dari para uskup yang menerima penabisan dari para rasul, kita melihat suksesi apostolik yang terlihat visible, bersatu, dan hierarkis. Argumen yang bertentangan sepertinya tidak menangkap maksud yang sebenarnya. Jika gereja dimaksudkan untuk tidak terlihat dan tidak terikat pada doktrin, dogma, dan praktik yang ketat, apakah umat Kristen mula-mula seperti Santo Clemens yang merupakan murid Rasul Yohanes itu salah? Santo Clemens menulis tentang otoritas dan doktrin serta dogma dan memahami gereja mula-mula sebagai gereja yang terstruktur dengan jelas, bukan kumpulan orang-orang percaya yang lepas satu sama lain. Santo Ignatius yang menulis sedikit kemudian memperjelas dalam volume tulisannya bahwa ada beberapa orang Kristen yang berada di luar kelompok karena kepercayaan mereka. Mereka adalah bidat dan tidak boleh dianggap sebagai orang yang benar-benar percaya karena mereka tidak mengakui iman terhadap hal-hal yang dianggap benar oleh gereja Katolik yang menelusuri silsilahnya melalui para rasul hingga Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gereja mula-mula adalah gereja Katolik yang memiliki garis jelas siapa yang masuk di dalam dan siapa yang keluar. Bukan kumpulan orang-orang yang tidak kasat mata, yang mengaku beriman samar-samar kepada Kristus, namun berbeda dalam segala hal. Dan apakah ada yang berubah hari ini? Tidak ada. Gereja tidak bisa dan belum tiba-tiba memutuskan untuk berhenti melihat dirinya sebagai garis keturunan langsung dari para rasul. Tiba-tiba berhenti di mana? Inilah yang masih diyakini oleh gereja Katolik dan dapat ditelusuri secara kredibel. Namun sebagai seorang katakan saja evangelis non-denominasi, seseorang bisa saja tidak mengetahui apapun mengenai hal ini. Seseorang bisa berasumsi karena dia percaya gereja Kristen didefinisikan sebagai kumpulan orang percaya yang tidak terlihat, maka semua orang juga mempercayai hal ini. Gereja Katolik hanyalah sebuah denominasi lain karena kita semua terhubung secara tidak kasat mata. Itulah kesatuan kita, meskipun itu sebenarnya sulit dikatakan sebagai kesatuan. Asumsi bahwa Katolik adalah denominasi itu salah, secara alkitabiah, secara historis, dan bahkan secara logis. Gereja Katolik bukan sekedar denominasi lain dalam lingkungan kekristenan, tetapi gereja yang didirikan oleh Kristus, yang menjadi tempat terpisahnya semua denominasi. Dan tentu saja beberapa orang Kristen Protestan mungkin merasa yakin ada alasan untuk keluar. Intinya dia tetap keluar dari gereja Katolik. Entah alasannya apa terserah dia. Kamu pun kalau posisi kamu berada di luar gereja Katolik, kamu pasti punya alasan untuk keluar dari gereja Katolik. Tapi yang terbaik adalah merasakan hal itu dengan mata terbuka lebar, berjalan dengan kesadaran penuh atas perpecahan yang Anda alami, skisma yang Anda alami itu.
Dan pada akhirnya berdoalah untuk persatuan orang Kristen, persatuan yang nyata, ut omnes unus, bukan sekedar kita sama-sama percaya Kristus, tidak. Aku dan Bapa adalah satu, bukan aku dan Bapa seolah-olah satu, sama-sama Allah saja.